Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Yulistiani, NIM 19030404067, akan membacakan review jurnal International Object Detection. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Fish Disease Detection Using Image-Based Machine Learning Technique in Aquaculture. Dengan objek penelitian Fish Disease dalam jurnal Journal of King Saud University Computer and Information Science. Nama peneliti MD Soaib Ahmed, Tanjib Taharat, Aurpa, dan MD Abdul Kalam Azad. Tahun 2021. Latar belakang jurnal ini adalah penyakit memiliki dampak berbahaya pada ikan baik di lingkungan alam maupun di aquaculture. Penyakit secara global diakui sebagai salah satu peringatan paling parah terhadap keberhasilan ekonomi aquaculture. Penyakit ikan dipicu oleh berbagai macam organisme menular seperti bakteri, virus, protozoa, dan parasit metazoa. Bakteri bertanggung jawab atas dominannya penyakit menular pada ikan yang dikurung. Deteksi penyakit dengan kerjasama beberapa pemrosesan citra dapat membantu mengekstraksi fitur yang baik. Dalam makalah ini, kami melakukan penelitian tentang klasifikasi penyakit ikan salmon, baik ikan tersebut mengalami infeksi maupun tidak, dengan teknik berbasis machine vision. Satu set fitur adalah trade-off untuk klasifikasi penyakit. Teknik pemrosesan gambar digunakan untuk memeras fitur dari gambar, kemudian mesin vektor pendukung atau SVM digunakan untuk keberhasilan klasifikasi penyakit menular. Tujuan penelitian dalam karya ini, kami ingin mengetahui penyakit ikan salmon dalam aquaculture karena aquaculture salmon adalah sistem produksi pangan dengan pertumbuhan tercepat secara global mencapai 70% atau 2,5 juta ton pasar. Dalam aliansi pemrosesan gambar tanpa celah dan mekanisme pembelajaran mesin, kami mengidentifikasi ikan yang terinfeksi yang disebabkan oleh berbagai patogen. Teori ini terbagi menjadi dua bagian. Pada bagian yang belum sempurna, pre-processing dan segmentasi citra telah diterapkan untuk mengurangi noise dan membesar-besarkan citra. Di bagian kedua, kami mengekstraksi fitur yang terlibat untuk mengklasifikasikan penyakit dengan bantuan algoritma support vector machine atau SVM, pembelajaran mesin dengan fungsi kernel. Gambar yang diproses dari bagian pertama telah melewati model atau SVM ini. Kemudian kami menyelaraskan percobaan komprehensif dengan kombinasi teknik yang diusulkan pada kumpulan data gambar ikan salmon yang digunakan untuk memeriksa penyakit ikan. Kekurangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya tidak menentukan teknik yang tepat yang ditekuni untuk ekstraksi fitur. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa tidak ada yang melakukan penelitian mendalam tentang klasifikasi penyakit ikan salmon mengenai kewajiban penelitian yang dijelaskan di atas. Selain itu, sebagian besar pekerjaan penelitian melibatkan klasifikasi penyakit ikan yang khas tetapi tidak dalam budidaya air. Semua teknik yang dijelaskan tersebut hanya bergantung pada pemrosesan gambar atau kombinasi pemrosesan gambar dan teknik pembelajaran mesin, tetapi tidak sesuai dengan standar. Jurnal yang kedua berjudul Computer Vision Based Technique for Identification of Fish Quality After Pesticide Exposure. Dengan objek penelitian Fish Quality After Pesticide Exposure. Jurnal International Journal of Food Properties. Dengan peneliti Namita Sengar, Malaiki Sorduta, dan Biplab Sarkar, tahun 2017. Dengan latar belakang, kenaikan meteorik aquaculture selama 2 dekade terakhir memicu optimisme dan ketakutan di antara para ilmuwan dan analisis kebijakan yang peduli dengan ketahanan pangan global. Aquaculture saat ini menyediakan sekitar setengah dari ikan yang dikonsumsi di seluruh dunia dan diperkirakan akan meningkat di masa mendatang karena perikanan liar melampaui batas keberlanjutannya, sementara teknologi dan manajemen aquaculture terus meningkat. Pencemaran lingkungan perairan yang disebabkan oleh bahan kimia anorganik dan organik merupakan faktor utama yang menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup organisme perairan termasuk ikan. Di antara polutan air yang berbeda, pestisida merayap ke badan air yang berbeda sebagai aliran keluar alami dari lahan pertanian
Identifikasi efek pestisida pada kualitas atau kesegaran ikan adalah aspek yang paling dibutuhkan, dan deteksi residu pestisida pada ikan merupakan langkah penting menuju hal ini. Tujuan penelitiannya adalah, karena ini bertujuan untuk memberikan metode non-destruktif berbantuan komputer untuk mengidentifikasi perbedaan kualitas antar ikan yang terpapar pestisida dan ikan air tawar. Kekurangan dari penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian sebelumnya menggunakan metode kimia, biokimia, dan mikrobiologi dan sensori konvensional mahal, membosankan, merusak, memakan waktu dan pendekatan pada karya yang membutuhkan tenaga ahli. Meskipun metode ini merupakan metode yang tersebar luas untuk penilaian kesegaran ikan, beberapa pengukuran non-invasif telah dikembangkan untuk penentuan kesegaran ikan secara terus-menerus selama penyimpanan. Jurnal ketiga dengan judul Tooth Identification Based on Teeth Structure Feature. Objek penelitian teeth structure. Jurnal System Science and Control Engineering dengan nama peneliti Li Xinguang, Jiafo Mao, Yahong Hu, dan Weigao Zheng tahun 2020. Dengan latar belakang, identifikasi biometrik selalu penting dalam banyak domain. Dalam bidang penegakan hukum, identifikasi forensik dapat dilakukan sebelum kematian yang disebut sebagai identifikasi antemortem atau AM, sementara juga dapat dilakukan setelah kematian dan ini disebut identifikasi postmortem. Secara umum, biometrik terutama berfokus pada wajah manusia, sidik jari, iris mata, telapak tangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai bagian tubuh manusia yang paling tidak dapat dihancurkan, gigi yang enamel di permukaannya merupakan ketahanan suhu dan korosi yang kuat, tidak hanya dapat menggantikan fitur sebagai wajah manusia, meningkatkan keakuratan otopsi, tetapi juga sangat mengurangi jangkauan kandidat, membantu atau bahkan mengganti metode DNA dan meningkatkan efisiensi yang menjadikannya pilihan terbaik untuk identifikasi PM. Tujuan penelitiannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi otopsi forensik. Strategi identifikasi gigi baru berdasarkan fitur struktur gigi dari gambar kesan gigi diusulkan. Strategi mencapai identifikasi termasuk segmentasi tanda gigi, ekstraksi fitur struktur gigi, dan pencocokan. Untuk mengatasi masalah kebisingan yang terlalu banyak, kami mengusulkan metode segmentasi lokasi berdasarkan deteksi objek untuk mensegmentasi setiap kontur tanda gigi. Kekurangan dari penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian sebelumnya memproses skala abu-abu, mengekstraksi area dengan intensitas tinggi, dan membandingkan kesamaan secara keseluruhan. Namun gambar semacam ini hanya berisi informasi internal dari gigi depan yang mungkin tidak cukup akurat. Berbeda dengan metode bebas radiasi yang ada, metode yang diusulkan dalam makalah ini ditujukan untuk informasi internal gigi, segmentasi kontur gigi, perhitungan fitur struktur, dan pencocokan yang lebih komprehensif. Jurnal yang keempat berjudul Development of Object Detection and Classification with Yellow V4 for Similar and Structural Deformed Fish. Objek penelitian Classification of Deformed Fish. Jurnal Eureka Physics and Engineering. Nama peneliti Kuswantori A. Suesute Taksirat W. dan Nunak tahun 2022. Latar belakang dalam industri aquaculture, khususnya industri ikan dan pengolahannya, pemrosesan pengelolaan ikan sangat diperlukan untuk mendukung proses otomasi selama proses sortasi, pemeriksaan atau proses lainnya. Pengenalan ikan merupakan topik yang menarik dan menantang karena menghadirkan berbagai tantangan. Salah satu tantangannya adalah jenis ikan biasanya sangat mirip satu sama lain. Selain itu, kondisi ikan di luar perairan mengalami deformasi struktural seperti mata, sisik, dan sirip yang berubah atau rusak. Pemeriksaan atau proses lainnya. Selain itu, kondisi ikan di luar perairan mengalami deformasi struktural seperti mata, sisik, dan sirip yang berubah atau rusak. Pemrosesan citra memainkan peran penting sebelum algoritma pengenalan dijalankan. Misalnya,
menghilangkan noise dengan filter median, mendeteksi objek ikan, dan memisahkannya dari latar belakang dengan histogram, analisis BLOB, dan ambang atas. Tulisan ini menyajikan hasil pengenalan ikan menggunakan algoritma YOLO viral dengan versi yang relatif baru, yaitu versi 4, yang masih jarang digunakan pada ikan. Kondisi ikan yang sangat mirip antara spesies dan ikan dengan deformasi struktural menjadi tantangan yang sulit. Tujuan penelitiannya yaitu bertujuan untuk melakukan uji coba menggabungkan YOLO versi 4 dengan berbagai teknik untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil akurasi, menerapkan landmarking, subclassing, menambahkan data sisik ikan, menambahkan data kapal ikan, dan strategi eliminasi kelas. Kekurangan dari penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya hasil pengenalan ikan masih menggunakan algoritma YOLO versi lama dan sudah sering digunakan. Kemudian skala data yang digunakan akurasinya masih rendah dan tidak dapat diterima. Sehingga pada penelitian ini dilakukan uji coba pelatihan data dengan menerapkan teknik eliminasi kelas. Jurnal kelima dengan judul Texture Quality Analysis of Rainbow Trout Using Hyperspectral Image Method dengan objek penelitian Rainbow Trout Fish. Jurnal International Journal of Food Properties. Nama peneliti Muhammad Hadi Kostagaza, Mustafa Kojastenazhan, Barat Mojarradi, Muhammad Godarzi, dan Walter Sayce, tahun 2016. Latar belakang, tekstur adalah parameter penting yang digunakan untuk menentukan persepsi kualitas produk salmon secara keseluruhan. Pengukuran tekstur menggunakan instrumen lebih disukai daripada evaluasi sensorik karena instrumen dapat mengurangi variasi antar pengukuran dan lebih tepat. Beberapa metode evaluasi instrumental untuk daging dan produknya telah digunakan untuk analisis tekstur seperti kekerasan, kelengketan, kekompakan, kekenyalan, guminess, dan kemampuan patah. Pencitraan hyperspectral atau HSI adalah metode ampuh yang memiliki banyak aplikasi dalam penelitian produk makanan. HSI memiliki keunggulan dua metode berbeda, yaitu spektroskopi dan pencitraan. Dalam spektroskopi, biasanya satu atau beberapa titik dari sampel tertentu diukur, sementara informasi dari seluruh sampel digukur dengan sistem HSI. Tujuan penelitian yaitu untuk memodelkan tekstur ikan trout pelangi dengan menghubungkan uji kompresi atau sebagai metode yang memakan waktu dan merusak, dan HSI atau sebagai metode yang cepat dan tidak merusak dalam durasi penyimpanan. Kekurangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan metode tradisional yang umum untuk mendeteksi kesegaran ikan adalah kompresi dengan uji kompresi seperti jari. Jika daerah tekanan kembali ke keadaan awal, maka ikan tersebut segar. Tetapi jika bentuknya berubah, maka sampel tersebut tidak segar. Metode ini memakan waktu dan tergantung pada keterampilan individu. Oleh karena itu, uji kompresi berkaitan dengan kesegaran ikan dan orang menggunakan parameter ini untuk mendeteksi kesegaran sampel. Namun, metode instrumental bersifat merusak, memakan waktu, dan melelahkan. Dan oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai sistem otomasi di jalur inspeksi industrial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Dia Ayu Putri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Penelitian pertama dilakukan oleh Imanuddin dan kawan-kawan yang berjudul Deteksi Mata Mengantuk pada Pengemudi Mobil menggunakan metode Viola-Jones. Penelitian ini membahas tentang penerapan Viola-Jones ke dalam sistem deteksi mata kantuk sederhana dengan memanfaatkan library yang ada pada bahasa pemrograman MATLAB. Metode Viola-Jones yang dikenal memiliki kecepatan dan keakuratan yang tinggi karena berguna untuk menggabungkan beberapa konsep seperti hair filter, integral image, adipose, and case classifier. Menjadi sebuah metode utama untuk mendeteksi objek. Sistem deteksi mata kantuk ini bertujuan untuk menentukan apakah pengendara kendaraan bermobil tersebut mengantuk atau tidak pada saat berkendara dengan input berupa deteksi mata yang diambil menggunakan kamera digital, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bahasa pemrograman
QMATLAB di mana diambil nilai mata biner, mata mengantuk dan tidak mengantuk yang akan menjadi referensi yang nanti akan diolah sehingga dapat menghasilkan output berupa suara peringatan bagi pengendara kendaraan mobil yang mengantuk atau tidak mengantuk secara otomatis. Kemudian penelitian yang kedua yaitu penelitian dari Muhammad Arsyad Siddiq dan kawan-kawan yang berjudul deteksi level kolesterol melalui citra mata berbasis Hugh dan ANN. Penelitian ini menghasilkan suatu sistem yang dapat mendeteksi kadar kolesterol seseorang melalui citra mata menggunakan metode iridologi dan image processing. Metode yang digunakan adalah iridiologi, ekstraksi ciri Hauke, dan klasifikasi ANN. Proses sistem diawali dengan mengolah citra mata dengan metode cropping, resize, dan segmentasi. Metode ekstraksi ciri menggunakan histogram of oriented gradient atau bisa disebut HOG dan klasifikasi menggunakan artificial neural network atau ANN. Sistem dapat mendeteksi kadar kolesterol dengan 3 level klasifikasi yaitu normal, berisiko kolesterol tinggi, dan kolesterol tinggi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah rancangan sistem deteksi kadar kolesterol menggunakan metode HOG dan ANN, penentuan parameter dari metode yang memberikan tingkat akurasi terbaik, dan analisis performasi sistem berdasarkan tingkat akurasi dan waktu komputasi. Kemudian penelitian yang ketiga adalah dari Muhammad Amin Nurdin dan kawan-kawan yang berjudul deteksi pergerakan arah mata menggunakan convolution neural network berdasarkan facial landmark. Pada penelitian ini membahas mengenai penerapan pergerakan mata manusia yang dapat berguna di berbagai bidang. Dalam desain sistem antarmuka, pergerakan mata digunakan sebagai sistem interaktif. Sistem dapat berinteraksi dan dapat memberikan tanggapan kepada pengguna dengan menggunakan gerakan mata. Penelitian ini menggunakan algoritma Convolution Neural Network atau CNN karena akan memanfaatkan kelebihan dari metode CNN, yaitu mampu mengklasifikasikan dan memiliki hasil yang paling signifikan dalam pengenalan objek. Dalam penelitian ini berkonsentrasi pada pendekatan berbasis video dan mengembangkan sistem deteksi mata sederhana dengan hanya menggunakan sebuah kamera. Tujuan dari deteksi menggunakan CNN berdasarkan facial landmark adalah untuk mendeteksi dan mengevaluasi algoritma ini dalam deteksi arah pandangan mata agar dapat diketahui kelemahan sistem supaya dapat diperbaiki ke depannya. Kemudian penelitian yang keempat yaitu dari Ayu Fitri Amalia dan Handoyono Saputra yang berjudul analisis deteksi iris mata menggunakan metode deteksi tepi sobel. Dalam penelitian ini dibuat sebuah aplikasi untuk melakukan pengolahan citra digital atau digital image processing dari citra iris mata dalam rangka memperbaiki kualitas citra sehingga dapat dihasilkan citra digital yang berkualitas dalam elemen-elemennya seperti tingkat intensitas, penghilangan draw atau noise, serta pendeteksian tepi yang dapat digunakan untuk pengenalan pola citra digital iris mata. Kajian penelitian ini melengkapi pada kajian proses pengenalan iris mata yang berfokus pada pengolahan citra melalui pendeteksian tepi dan ekstraksi fitur iris mata menggunakan pendeteksi sobel dengan menggunakan citra iris mata yang berasal dari basis data Chinese Academy of Science Institute of Automation atau CASIA. Setelah diperoleh data hasil penelitian yang kemudian dianalisis memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dari hasil uji coba yang telah dilakukan, pola iris dan pupil mata diperoleh melalui pengolahan citra berupa filter median, deteksi tepi, dilasi, dan filling. Kemudian yang kedua, proses ekstraksi fitur iris mata menggunakan operator sobel belum berhasil dilakukan. Melalui operator sobel, ekstraksi pupil lebih besar keberhasilannya dibandingkan dengan iris. Kemudian penelitian yang kelima, dari Max R. Kumase dan kawan-kawan yang berjudul segmentasi citra digital ikan menggunakan metode thresholding. Untuk mengenali jenis-jenis ikan berdasarkan ciri-cirinya telah dibuat suatu sistem untuk memisahkan objek mata ikan menggunakan input citra digital ikan. Selanjutnya dikonversi ke citra grayscale. Kemudian dilakukan proses segmentasi terhadap citra grayscale. Selanjutnya dipilih hasil segmentasi dan ditandai dengan proses deteksi tepi menggunakan operator K yang bertajam dengan proses dilasi.
Proses terakhir adalah membuat plot counter terhadap hasil prosedurasi dan citra grayscale. Hasil segmentasi berhasil memisahkan objek mata ikan dengan menggunakan metode thresholding lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memisahkan objek mata dengan menggunakan metode thresholding. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai dasar untuk membentuk basis pengetahuan dalam proses pengenalan ikan berdasarkan ciri-ciri ikan dan membangun pengetahuan tentang identifikasi ikan yang berbasis pada pengolahan citra. Kemudian penelitian yang keenam dari Tengku Cut al Saidina Zulkhaidi dan kawan-kawan yang berjudul Pengenalan Pola Bentuk Wajah dengan OpenCV. Pada penelitian ini menggunakan modul OpenCV pada bahasa pemrograman Python untuk mengenali wajah seseorang untuk menggunakan hard cascades untuk mengenali bentuk wajah dan mata. Tahapan awal untuk menggunakan open source dari Intel untuk data wajah dan mata. Dipadukan dengan modul Cascade Classifier dan OpenCV untuk merubah data menjadi pengenalan bentuk wajah dari titik pada wajah yang dianggap sesuai dengan data yang telah disediakan. Banyak dari beberapa sistem pendeteksian wajah menggunakan metode computer vision sebagai metode pendeteksi objek. Metode computer vision dikenal memiliki kecepatan dan keakuratan yang tinggi karena menggabungkan beberapa konsep Herfurter Integral Image, Adabus, dan Cascade Classifier menjadi sebuah metode utama untuk mendeteksi objek. Banyak dari sistem deteksi tersebut menggunakan C atau C sebagai bahasa pemrograman dan OpenCV sebagai library deteksi objek. Hal ini dikarenakan library OpenCV menerapkan metode computer vision ke dalam sistem deteksinya, sehingga memudahkan dalam pembuatan sistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan computer vision ke dalam sistem deteksi wajah sederhana dengan memanfaatkan library yang ada pada OpenCV dan memanfaatkan bahasa pemrograman Python sebagai pondasi sistem. Terima kasih.